Sebuah serangan brutal di sebuah fasilitas perawatan memicu pencarian mendesak terhadap tersangka. Cepat ke sini. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu, oke? Pencarian membawa polisi kepada seorang pria yang bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi itu artinya saya harus menunggu di sini karena tinggi saya 6 kaki. Tapi pengakuannya itu hanya bertahan sebentar saja. Hei, jangan masuk ke mobil itu. Hei, jangan masuk ke mobil itu. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Awalnya ini tampak seperti serangan acak. Korban bahkan tidak mengenal tersangka. Meskipun awalnya terlihat acak, polisi segera menemukan adanya hubungan. Penyerang dan korban memiliki seseorang yang sama-sama mereka kenal. Ini adalah tanggal 26 Februari 2025. Kita berada di Menominee Falls, Wisconsin, sebuah daerah pinggiran yang berjarak kurang dari 30 menit di utara Milwaukee. Hampir pukul 9 pagi ketika petugas dikirim ke sebuah fasilitas perawatan khusus bagi orang dengan gangguan ingatan setempat untuk menyelidiki laporan tentang seorang karyawan yang diserang. 111 dan 117, kami membutuhkan tim untuk menuju ke Oak Village, West 128, North 6900 North Hill Drive. Seorang pria kulit hitam, tinggi sekitar 5 kaki 9 inci, masuk ke gedung dan menyerang seorang staf. Saya mengenakan jaket hitam dan ransel hijau. Ia masuk ke Urgent Hair di North Hill Drive dan ada seseorang yang mengikutinya. Apakah mereka menyebutkan gedung A atau B? Shopping 8, oke? Jaket hitam, ransel hijau. Menurut laporan dari Fox 6 Milwaukee, korban dilaporkan dipukul berkali-kali dan dia tidak tahu siapa yang menyerangnya. Karena tidak ada nama, petugas harus menggunakan ciri-ciri, yaitu pria kulit hitam mengenakan jaket hitam dengan masker menutupi wajahnya. Tersangka dilaporkan memiliki tinggi antara 5 kaki 9 inci hingga 6 kaki dengan tubuh sedang. Pusat Panggilan Darurat Kabupaten Waukesha dilaporkan memberitahu polisi bahwa tersangka diikuti ke pusat kesehatan terdekat. Disitulah petugas bertemu dengan seorang pria yang tampaknya sesuai dengan ciri-ciri tersangka. Maksud saya ya, saya memang harus memotongnya. Pak, sini sebentar. Tunggu dulu. Jangan pergi kemana-mana dulu ya. Saya salah apa, Pak? Ya, saya belum yakin juga. Saya salah apa? Kamu dari mana hari ini? Bukan, saya datang dari sana. Kami harus naik bus untuk datang ke fasilitas perawatan darurat. Oke, Itu saja. apakah kamu kebetulan ada di seberang jalan? Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Oke. Kamu bawa identitasmu di bus? Tidak, aku tidak bawa identitasku. Jadi pada dasarnya yang terjadi adalah ada kasus penganiayaan di sana. Kamu kena biaya tambahan. Salah satu dari kalian terlihat familiar. Saya tidak tahu. Bisa kamu hubungi mereka? Lihat apakah mereka punya fotonya. Oke. Ya, dia tidak tahu. Aku juga tidak yakin. Jadi, inilah masalah kita. Saya tahu. Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Kami diberitahu seorang pria kulit hitam setinggi 6 kaki mengenakan jaket hitam. Itu saja yang kami punya saat ini. Kamu akan pergi. Kami hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak terlibat. Jika memang tidak, kami pasti akan membiarkanmu pergi. Oke. Boleh saya catat dulu data dirimu sebentar? Oke, Chris Ford. Tunggu sebentar ya. Ford, F-O-R-D. Ya, Christopher? ya. Sekarang pria ini memberikan nama, nomor telepon, dan alamat. Dan terdengar cukup meyakinkan. Mungkin ini salah satu kasus salah identitas kan? Tapi petugas masih perlu memverifikasi apakah pria yang diduga sebagai Christopher Ford itu memang orang yang dia akui. Saya menghargai kamu sudah bekerja sama dengan kami, bro. Soalnya kalau kami datang dan tidak tahu apa yang terjadi, jadi kamu tunggu sebentar ya untuk atasan saya. Saya harus tunggu di sini, ya. Ya, sebentar saja untuk saya, bro. Saya janji. Hei, Bro, mereka sudah menangkap saya. polisi mungkin. Maksudku, aku tadi mau cek kamar mandi. Tapi langsung saja lurus ke pintu. Itu saja, kau tahu, seperti itu. Jadi aku tidak bisa. Terserah. Ya, aku menghargainya, bro. Masalahnya adalah pria itu masuk ke gedung ini dan tidak ada yang tahu di mana dia. Ya, Siap. Ya, dan seperti yang sudah saya bilang, saya menghargai kamu. Kalau kamu mau kerjasama dengan saya juga akan kerjasama dengan kamu, bro. Saya minta maaf kalau saya bikin kamu nunggu atau menghambatmu. Tapi ini semua karena apa yang sudah kita dapatkan. Kamu punya status. Ya. Bahkan berdasarkan penyelidikan atas kasus pemukulan yang terjadi di seberang jalan,
Oke, seperti yang saya bilang, Kalau begitu, kamu bilang kamu tidak bekerja di sini? Tidak. saya tidak kerja di sini. Apakah kamu tadi ada di salah satu kantor? Tidak. Saya masuk ke sini karena ingin ke kamar mandi. Saya sedang berjalan keluar. Saya harus menggunakan kamar mandi yang dekat sambil menunggu jemputan saya. Oke. Baiklah. Ya bro, begitu saya bisa, saya akan membebaskanmu. Baiklah. Oh ya, dia bilang dia pergi ke sana. Ya. Dia mungkin ada di gedungnya. Jadi sekali lagi, Ya, sepertinya mereka meninggalkan ranselnya atau sesuatu seperti itu. Masalahnya adalah kita tidak tahu di mana. Benar. Tidak, mereka tidak punya masalah apa-apa. Mereka cuma menyuruh saya menunggu di sini. Cuma nongkrong bareng semua orang. Iya. Menurut Fox 6 Milwaukee, para penyelidik melihat rekaman video dari fasilitas perawatan bagi pasien gangguan ingatan untuk mendapatkan gambaran dan deskripsi yang lebih jelas tentang pelaku yang diduga. Saat mereka melihat rekaman tersebut, dilaporkan bahwa rekaman itu menunjukkan pelaku berjalan ke area umum fasilitas itu, memukul korban di bagian belakang kepala sebelah kanan dengan kepalan tangan kanannya, hingga korban terjatuh ke lantai. Kemudian, pelaku diduga berdiri di atas korban dan terus memukul wajah serta bagian atas tubuh korban. Kemudian, tersangka meninggalkan fasilitas tersebut 1 menit kemudian. Korban dilaporkan histeris setelah serangan itu. Dia melaporkan mengalami sakit di kepala dan leher. Dan menurut Fox 6 Milwaukee, petugas mencatat ada sedikit darah di tangannya. Saat kita kembali ke rekaman body cam, ketidaksabaran Christopher Ford yang diduga mulai terlihat. Masalahnya adalah kita punya banyak orang yang melihat sesuatu, tapi sepertinya tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka lihat. Jadi itu artinya saya harus menunggu di sini karena saya berkulit hitam dan tinggi 6 kaki. Apa itu? Karena saya berkulit hitam dan tinggi 6 kaki. Bukan karena kamu berkulit hitam dan tinggi 6 kaki, tapi karena kamu berkulit hitam, tinggi 6 kaki, memakai jaket hitam, sama seperti tersangka kami. Ini hoodie, bukan jaket. Ya, tetap saja itu jaket hitam. Saya mengerti bro, percaya sama saya. Seperti saya cuma ditahan di sini untuk apa? Saya nggak ada hubungannya sama itu. Cuma karena saya hitam, tinggi 6 kaki, pakai hoodie hitam. Saya harus berdiri di sini. Iya. Ya, itu namanya profil rasial. Ini sama sekali bukan soal ras. Ini berdasarkan fakta yang diberikan, Pak. Saya janji bro, kalau saya tahu itu, saya pasti langsung kasih tahu kamu. Ya, tapi dengar dulu. Jadi waktu saya datang, kamu keluar dari sebuah pintu. Saya nggak tahu kamu dari mana. Hanya karena kamu nggak bawa ransel, bukan berarti ransel di dalam itu bukan milikmu. Paham? Mengerti? Saya cuma menjalankan tugas saya, bro. Tapi apa hubungannya sama saya? Karena kamu sesuai dengan ciri-cirinya. Itu saja yang saya kasih tahu ke kamu. Kalau saya ngacak-ngacak barang di sini, saya nggak tahu, bro. 113. Saya butuh deskripsi pakaian yang lebih jelas dan nama, tapi tidak ada apa-apa. Dia baru saja menghentikan saya. Karena dia bilang, saya cocok dengan deskripsi atas sesuatu yang terjadi di salah satu gedung ini. Dan saya bilang, Celana hitam. Jadi dipastikan celana hitam, benar? Oke. Gua menghargai lo, bro. Serius. Gua tahu buat lo, ini bukan seperti yang lo mau. Tapi sekarang, sepertinya si Christopher yang diduga itu bebas pergi. Sampai petugas menemukan barang-barang yang diyakini miliknya di dalam lift tempat dia keluar. Yang satu ini kemana? Aku tidak tahu di mana Hans. Oh, Hans ada di sini. Apakah kita punya semacam identitas atau apa saja? tidak, ada catatan tulisan tangan di atasnya. Aku memang mendengar seorang petugas keamanan wanita yang lewat. Dia bilang, itu bukan orang yang sama yang masuk, tapi saat itu dia tidak berhenti di situ. Oke, jadi dia memakai celana biru, jadi aku biarkan dia pergi. Oke, ya. orang ini ditemukan. Semua ini ditemukan di sini. Dia keluar dari sana. Jangan bilang ke dia kalau dia bersamaku. Itu yang aku pikirkan. Tapi, apakah keamanan bisa melihat? Mereka sedang mencoba sekarang, tapi tidak ada petugas keamanan yang sedang bertugas. Jadi dari jarak jauh, iya.
Kamu tahu, saya tidak memeriksa pria itu. Seharusnya saya memeriksanya sebelum saya membebaskannya. Itu benar-benar hal bodoh yang saya lakukan. Pasti dia orangnya. 123. Tolong periksa 27. Nama belakang, Ford. Nama depan, Christopher. Ejaan umum. Pria kulit hitam. Benar, seperti kendaraan itu. Tidak ada inisial tengah. Orang yang diduga bernama Christopher itu hampir melarikan diri, tapi petugas berhasil mengejarnya sebelum dia bisa kabur. Chris. Hei, jangan masuk ke mobil itu. Hei, jangan masuk ke mobil itu. Tunggu sebentar. Kamu keluar dari lift. Tasnya ditemukan. Ayo, bicara padaku. Lihat dirimu. Kamu belum boleh pergi. Kamu belum bebas. Kamu belum boleh pergi. Mengerti? Aku mengerti. Aku mengerti. Kamu belum boleh pergi sekarang. Aku perlu bicara denganmu. Kamu harus kembali dan bicara denganku. Kembalilah dan bicara denganku. Lihatlah, kembalilah dan bicara denganku karena ada urusan yang sedang kami tangani. Semua yang kami miliki sejauh ini cocok denganmu. Kamu keluar dari lift. Lihat seseorang yang memakai celana hitam. Kami bisa saja menahanmu secara fisik, atau kamu bisa ikut aku kembali dan bicara. Oke, jadi kembalilah dan bicara denganku. Aku bisa bicara denganmu di sini. Tidak apa-apa kalau kamu mau berdiri di sini di bawah hujan. Aku hanya berusaha membuatmu tetap hangat dan kering. Ayo, naik ke trotoar sini. Aku bisa bicara denganmu di sini. Oke, jadi dengarkan aku. Aku nggak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Benar, oke. Jadi kami dapat panggilan pria berkulit hitam. Dengar dulu penjelasanku. Dengar aku. Dengarkan aku. Aku akan biarkan kamu bicara, oke? Pria kulit hitam. Tinggi 6 kaki. Oke. Rambut pendek, pakai hoodie hitam. Mereka memang mengubahnya jadi hoodie. Mereka memang bilang celana hitam. Kamu tidak pakai celana hitam. Itu sebabnya aku bilang kamu boleh pergi. Benar. Sepertinya beberapa informasi yang mereka dapatkan di sini agak bertentangan. Kita harus memperbaiki. Saya harus tolong. Saya sedang mencoba memastikan bahwa Anda tidak terlibat. Saya tidak terlibat dalam apapun. Dan saya janji kita bisa memastikan itu dengan pasti. Jika seseorang berkata tidak, itu jelas bukan dia. Saya akan membebaskanmu, bro. Sudah saya lakukan. Kamu benar. Kamu benar. Lalu ada info baru yang muncul. Dan saya harus melakukan itu. Saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Oke. Saya hanya memberitahu kamu. Saya akan jujur padamu. Kamu juga sudah jujur padaku. Ini kendaraan saya di sini. Saya tahu. Dan saya minta maaf mereka datang menjemputmu. Tapi sampai kita benar-benar menyelesaikan ini, saya tidak bisa membiarkanmu pergi, oke? Oke, saya tidak ditahan tanpa alasan. Jadi, Kamu dapat perawatan di sana? Tidak. saya tidak dapat perawatan di sini. Apa yang kamu lakukan? Saya ke sini untuk pakai timbangan kok. Seperti yang saya bilang, saya keluar lagi. Dia berhenti, itu saja. Kamu cuma masuk ke sana untuk pakai saja. Iya. Itu cuma akan jadi pelatihnya. Aku sedang berjalan di jalan ini. Aku berjalan di jalan ini menunggu batuku, bro. Aku datang dari rumah kereta ke arahku, bro. Aku sedang menunggu jemputanku malam ini. Di mana rumah temanmu? Biar aku cek. Aku tidak tahu. Ini Appleton kan? Iya. Iya, di Appleton, bro. Seaview Springs. Aku mulai jalan ke sini karena aku sedang menunggu jemputan. Aku nggak mau cuma berdiri. Jadi aku mulai jalan ke sini. Selamat mandi. Aku akan membakar kamu. Aku akan menempatkanmu di dinas selama setahun. Aku akan membakar. Menurutku itu 1 mil. Menurutku itu 5 mil. Aku tidak tahu. Itu beberapa mil. Itu adalah pertanian milikku. Oke. Yang ingin saya katakan hanyalah, Dengarkan saya. Itu dari Appleton dan Silver Spring. Akan ada beberapa tempat lain untuk berhenti dan buang air kecil. Saya tidak punya. kita sudah dapat informasi tentang orang itu ya. Ada alasan kenapa saya terus menyebutnya sebagai orang yang diduga bernama Christopher. Karena ternyata namanya bukan Christopher sama sekali. Satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah bagaimana dia baru saja menghentikan saya dengan 5 mobil polisi. Seperti... Ya, jadi saya hanya menunjukkan kepada Anda bagaimana seharusnya saya bersikap. Jelas. Sesuatu sedang terjadi sekarang kan? Hei, sekarang menurutmu aku? Boleh takut sama seseorang. Aku nggak tahu. Nggak ada yang perlu ditakuti, bro.
Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat hormat. Tapi tetap saja, aku belum pernah duduk di sebelahmu dalam situasi seperti ini. Tiba-tiba saja, seperti... Jadi nama yang kamu berikan padaku tidak cocok dengan siapapun. Oke, jadi apa nama belakangmu? Bagaimana denganku? Aku baru saja memberitahumu namaku. Oke, apa nama belakangmu yang benar? Chris Ford itu namaku. Oke. Baru saja aku memberitahumu. Punya inisial tengah. Tidak ada inisial tengah. Tidak ada inisial tengah. Kapan ulang tahunmu? Oke. Ya Tuhan. Operator? Apakah kamu ingin masuk lagi ke dalam? Tempatnya kering dan hangat. Aku nyaman di sini saja. Aku sedang berusaha. Aku tidak punya masalah dengan itu. Kamu bilang kamu jalan ke sini. Kenapa kalian semua naik mobil? Maksudmu apa? Kenapa aku kering? Ini lembab kok. Maksudmu apa? Ini lembab. Dan aku nggak ngomong kayak gitu, bro. Ini cuma gerimis. Sekarang iya. 20 menit penuh genangan. Ini gerimis. Maksudku, ini bukan hujan deras. Maksudku apa, bro? Mau nggak mau ambil resiko itu? Itu aneh, bro. Lu coba bikin sesuatu, bro. Supaya lu bisa coba nangkep gue atau ngelakuin apapun yang lu mau lakuin. Lo coba bikin. Apapun. Berhasil untuk sementara. Kita nggak keluar. Tapi aku paham apa yang coba kamu lakukan. Aku juga mencoba membuat setiap asumsi meski sudah dibilang jangan. Aku ingin memastikan ceritamu benar. Dan kalau kamu cuma jalan-jalan seperti ini, Di mana biasanya seseorang akan didatangi beberapa petugas, bro, bukan bertemu denganmu. Dan tidak melihatku seperti di mana kamu, mau kemana kamu, ya, aku akan sedikit waspada. Kamu mau kemana? kamu mau kemana dari Appleton dan Silver Spring? Aku sudah bilang, aku sedang menunggu jemputan. Tidak, tidak, tidak. Kamu berjalan dari rumah teman dari Appleton ke Silver Spring. Kamu mau kemana? Kenapa kamu menuju ke arah sini? Kalau kamu gak menangkap aku, bro, aku gak mau jawab semua pertanyaanmu. Tentu, Sekarang kamu hanya ditahan supaya kami bisa mencari tahu. Aku nggak mau tanya kamu lagi. Oke. Kamu bawa identitas? Sudah kamu kasih ke kami? dia kasih saya nama, bro. Itu nggak cocok sama siapapun. Kamu sudah memberikan informasi yang benar. Aku sudah memberikan informasi yang benar kepadanya. Mari kita ulangi saja dan pastikan kamu sudah punya informasi yang benar. Nama belakangmu siapa, teman? Chris Ford. Ford. F-O-R-D. Christopher? Chris. Ella. C-H-K-R-I-S. Bukan Christopher. Middle National. Tidak ada inisial tengah. Tanggal lahir? Kamu punya kartu identitas Wisconsin? Tidak, saya tidak punya, bro. Pernah punya kartu identitas Wisconsin? Ya, saya pernah. Sekarang, saya kira namamu Christopher. Lengkapnya? Saya bilang Chris. Saya sudah tanya kamu. Saya kira kamu sudah bilang iya, itu saja. Polisi kemudian mengidentifikasi dia sebagai Jermaine McLemore yang berusia 32 tahun. Jermaine atau Chris yang masih dia pakai sebagai nama palsu terus melanjutkan sandiwara ini. Kamu nggak bawa senjata atau apapun di badanmu? Bos. Oh, oke. Nggak, bagaimana kalau aku cuma memeriksa badanmu? Di bagian luar. Kamu tidak bisa menyentuhku. Bro. Kamera. Ya, tentu saja. Oke. Benar. Apakah kamu melihat aku melakukan kejahatan? Atau apapun? Jadi kamu cocok dengan ciri-ciri pelaku kejahatan yang baru saja terjadi di sini. Kamu keluar dari gedung yang sama dengan yang kami datangi. Dan kamu keluar dari lift yang sama dengan tempat tas milik orang tersebut ditemukan. Karena aku sedang dijemput. Kamu bilang kamu sedang ke kamar mandi. Kenapa kamu ada di dalam lift? Dia bilang, kenapa aku mau melakukan itu? Bro, mereka mencoba membuat semua ini. Kamu keluar dari lift. Semua barang ini dibuat agar aman. Kami tidak mengada-ada apapun. Ini semua adalah informasi faktual. Tidak ada yang mengada-ada. Tidak ada yang dibuat-buat. Ya, saya dihentikan di sini. Apa ini semua? Appleton. North Hills Drive di Appleton. Gue masih ditahan para petugas ini di Appleton, bro. Di sini. Siapa namamu? Music Strong. Paul. Oh, aku sedang di Facebook Live, jadi semua orang bisa melihat ini. Oke. Benar? Ya, semoga saja mereka mengerti bahwa kita di sini untuk melakukan penyelidikan kita. Iya. Jadi, itu saja. Mereka membiarkan saya pergi. Mereka membiarkan saya pergi di rumah sakit Frader, lalu kembali menyeberang jalan dan berkata, seperti, oh, kamu diamankan lagi. Karena apa? Karena apa? Untuk penyelidikan ini. Ya, kamu cocok dengan deskripsinya. Kamu bilang begitu di sana. Nada suaramu juga cocok. Kamu bilang begitu di sana kan? Benar, kamu cocok. Kamu bilang deskripsi orang kita seperti itu. Bukankah kamu bilang begitu di sana? Kamu bilang dia menemukan jaket hitam. Dia bilang dia punya jaket hitam. Ya, hoodie hitam.
Dengar, Aku pakai hoodie dengan tulisan di atasnya. Tulisannya hurry. Ada warna kuning, biru. Kamu jelas-jelas pakai tas ransel hijau. Mereka bilang tas ransel hijau. Jelas-jelas aku tidak pakai tas ransel itu. Apa yang tidak terlibat atau hanya bicara yang benar? Jelas-jelas aku tidak pakai tas ransel itu kan? Lihat, jelas. Ya, beri kami waktu 20 menit dan kami akan cari tahu apakah kamu terlibat. Aku tadi cuma duduk di sana selama 20 menit. dan lihat, aku akan mengantarmu ke tempat tujuanmu. Kalau memang begitu, Aku akan masuk ke mobil. Jermaine masih menolak untuk memberitahu petugas nama aslinya, tapi itu tidak menghentikan mereka untuk menangkapnya. baiklah Chris, silakan letakkan tanganmu di belakang punggung. Kamu sedang ditangkap. Kamu ditangkap karena penganiayaan. Kamu kembali ke ibumu. Tenang saja, sekarang kamu sedang Ditahan karena kamu tidak hanya seorang tersangka. Ayo pergi, kamu tidak memegang ini. tahan borgolmu. Tunjukkan padaku. Santai tanganmu, bro. Oke, jadi kalian tunjukkan padaku. Jadi tunjukkan apa yang sudah aku lakukan. Kami tidak perlu menunjukkan apapun padamu sekarang. Kamu harus tunjukkan padaku, bro. Tidak, sekarang kamu sedang ditahan dan diborgol. Aku nggak mau masuk mobil, bro. Aku nggak ngelakuin apa-apa kan? Jadi kenapa aku ditahan, bro? Kamu baru saja ambil ponselku, bro. Aku lagi merekam pakai ponselku, bro. Aku kayak, itu apa? Kami lihat fotonya dan kamu cocok dengan deskripsi orang yang ada di dalam gedung itu. Jangan mikir, aku nggak harus nunjukin apa-apa ke kamu, bro. Pantesan kalian semua di sini, karena aku nggak ngelakuin apa-apa. Bro, aku nggak ngelakuin apa-apa. 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 Kamu harus nunjukin ke aku. Bisa nggak kita minta Naker gantiin Paul supaya dia bisa ngurusin urusan teknis bahan bakar sama korban? Itu memungkinkan nggak? Iya, sama korban yang mana? Di mana korban yang mana? Feel itu apa? Apa maksudnya? Feel apa? Apa itu, Pak? Apa itu? Mobil profetografik. Jangan khawatir tentang itu. Bagaimana saya tidak khawatir kalau saya diborgol? Bagaimana kabarnya? Saya diborgol. Saya tidak tahu apakah itu masih merekam. Jermaine McLemore ditangkap dan kemudian didakwa dengan tuduhan melukai seorang pekerja di fasilitas kesehatan serta menghalangi petugas. Tapi dengar ini, dia bukan satu-satunya yang ditangkap. Sekarang, ingat sebelumnya di rekaman body cam, Jermaine awalnya bebas untuk pergi dan dia terlihat hampir masuk ke SUV berwarna gelap itu. Nah, petugas memeriksa plat nomor mobil itu yang ternyata terdaftar atas nama Tiana Stanton yang berusia 33 tahun. Menurut Fox 6 Milwaukee, Tiana diminta oleh polisi untuk memberikan pernyataan tertulis tentang apa yang terjadi di fasilitas perawatan bagi pasien dengan gangguan memori tersebut. Tiana dilaporkan menyangkal mengetahui tentang penyerangan atau tersangka. Ternyata, Tiana dilaporkan bekerja di fasilitas perawatan bagi pasien dengan gangguan memori tersebut dan memiliki masalah dengan korban penyerangan karena Tiana kabarnya diturunkan jabatannya di tempat kerja. Sekarang ingat juga orang yang sedang ditelepon oleh Jermaine? Nah, kabarnya itu adalah Tiana. Dan jika kamu bertanya-tanya bagaimana mereka bisa saling terhubung, Jermaine adalah sepupu Tiana. Tiana Stanton kabarnya membantah telah menjebak korban untuk diserang, tetapi dia didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penganiayaan terhadap seorang pekerja di fasilitas kesehatan. Jermaine McLemore mengaku tidak bersalah atas tuduhannya. Namun, Tiana Stanton mengaku bersalah atas tuduhannya. Pada Juli 2025, dia dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan. Menurut Fox 6 Milwaukee, Tiana diperintahkan untuk menjalani 120 hari masa percobaannya di penjara Kabupaten Waukesha dengan hak istimewa pembebasan Hoover yang mirip dengan izin keluar untuk bekerja. Sedangkan untuk Jermaine McLemore, dia dinyatakan bersalah atas tuduhannya dan seorang hakim di Wisconsin menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara diikuti dengan 2 tahun pengawasan setelah masa penjara. Catatan daring menunjukkan bahwa dia sedang menjalani hukumannya di sebuah penjara di bawah Departemen Pemasyarakatan Wisconsin. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.